Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pejabat Ketua Umum Badan Pengurus Pusat PPTI, yang kami hormati pengurus pusat PPTI, yang kami hormati pengurus wilayah, pengurus cabang di jajaran PPTI, hadirin peserta kongres yang kami hormati pula. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan berkahnya kita semua dapat berkumpul di Gria Adivin Panigoro pada hari ini, Rabu 23 Oktober 2024, dalam acara Kongres Luar Biasa PPTI. Adapun tema Kongres Luar Biasa PPTI adalah Bersama PPTI Melangkah Wujudkan Indonesia Bebas Tuberkulosis 2030. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang kami hormati, untuk lebih meningkatkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap negara Republik Indonesia, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan himne PPTI. Oh
Humas PPTI. Hadirin disilakan duduk kembali. Agar acara Kongres Luar Biasa PPTI berlangsung dengan lancar, marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Dr. Kus Sularso MKes. Kepada Bapak Kus Sularso dipersilakan. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, peserta KLB PPTI tahun 2024 yang berkesempatan hadir maupun yang mengikuti melalui daring. Marilah sebelum acara dimulai kita menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga acara kita hari ini berjalan lancar tanpa hambatan dan halangan. Saya akan memandu acara ini sesuai permintaan panitia, sesuai agama Islam, dan bagi yang beragama dan kepercayaan lain bisa menyesuaikan. Berdoa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu masidah, ya kafir tidak, ya Rabbana lakal hamdu, kama yang baki li jalali wa asmi sultanin. Ya Allah yang Maha Pengasih, banyak di antara kita, baik ketua pengurus PPTI pusat, wilayah dan cabang yang telah mendahului kita, khususnya Ibu Raisis Arifin-Panigoro, yang telah membaktikan hidupnya untuk PPTI. Berilah kepada mereka semua rahmat, lapangkanlah kuburnya, terimalah amal baiknya, dan ampunilah dosanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi saudara-saudara kami, pimpinan dan pengurus PPTI pusat, wilayah dan cabang yang sekarang dalam keadaan sakit, sembuhkanlah dan kembalikanlah kesehatannya sehingga bisa meneruskan amal baktinya bagi PPTI. Begitu pula petugas dan kader kesehatan yang menangani penderita TB yang tertular maupun yang meninggal karena faktor risiko pekerjaannya. Ya Allah, berilah kekuatan untuk bisa melaksanakan KLB PPTI ini yang sebaik-baiknya, lancar tanpa halangan, dan mendapatkan pimpinan dan pengurus PPTI yang amanah, tulus, ikhlas, dan bisa membesarkan PPTI yang punya administrasi tinggi dan berintegritas. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kepadamu yang telah selalu memberikan kepada kami anak-anak muda yang ikut tergerak untuk ikut memajukan PPTI.
Bimbinglah kami untuk bisa bersinergi, berkolaborasi antara tua dan yang muda, antara yang senior dan junior, sehingga PPTI kami bisa lebih berjaya di masa depan. Semoga dengan bantuan tenaga muda dan teknologi baru serta metode baru serta kesadaran baru akan memberikan dampak positif bagi kegiatan kami. Di antaranya literasi tinggi bagi pejabat maupun masyarakat, audiensi, advokasi, dan sebagainya. Bisa menurunkan kasus TB di Indonesia dan ikut membantu memutus rantai penularan TB melalui upaya pencegahan penularan dan meningkatkan kesadaran akan bahaya TB di masyarakat, baik melalui kebijakan, program perbaikan lingkungan, maupun penggunaan alat pelindung diri. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong beri kami kekuatan dan kesempatan untuk bisa meminimalisasi stigma TB dan mengupayakan hak-hak para penderita TB. Ya Allah, ya Tuhan kami, moga-moga dalam kepemimpinan yang baru ini bisa lebih memperhatikan lebih serius pada tahanan TB dan pada TB anak. Meningkatkan upaya pencapaian emisi TB tahun 2030 dan bebas TB tahun 2050. Ya Allah, ya Tuhan kami, masih banyak tugas yang akan kami lakukan dan masih panjang. Andai kata eliminasi tahun 2030 tercapai di Indonesia, itu angkanya masih 65/100.000 penduduk. Sedangkan di Eropa sekarang ini sudah antara 2 sampai 600.000 penduduk. Ya Allah, Tuhan kami, siapapun yang terpilih menjadi ketua PPTI periode 2024-29, berilah hidayah dan rahmat kepada beliau untuk bisa membawa PPTI, membantu pemerintah mengentaskan masyarakat Indonesia dari penyakit TBC, membantu kesembuhan bagi yang sakit, tapi juga mempertahankan kesehatannya dan mencegah tertular penyakit TBC dan menghindarkan diri dari faktor risiko terkena tuberkulosis. Ya Allah, masih banyak yang harus dikerjakan, diperjuangkan dan diusahakan agar PPTI bisa menjadi organisasi yang efektif dan efisien dengan pendanaan yang cukup dan memberikan hasil maksimal dengan indikator berkelanjutan kinerja yang lebih jelas. Karena itu berilah kepada pemimpin PPTI yang baru terpilih nanti kebahagiaan dan kesejahteraan serta kesehatan yang prima. Ya Allah yang Maha Kuasa, kuatkanlah kami yang hadir di sini, baik dari pusat, provinsi maupun wilayah, untuk bisa membantu ketua kami yang nanti akan berjuang bersama kami dan melaksanakan program dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, semoga acara ini bisa berjalan dengan baik tanpa hambatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan pejabat Ketua Umum PPTI kepada Ibu Dr. Anda Ko Pek Hiang, dipersilakan. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan anggota Badan Pengawas, Ketua dan anggota Badan Pertimbangan, Ketua dan anggota Badan Pengurus PPTI Pusat, Ketua dan anggota Badan Pengurus Wilayah, Ketua dan anggota dari pengurus PPTI Cabang, dan Bapak Ibu serta saudara-saudara hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
yang telah melimpahkan kepada kita kesehatan dan kebahagiaan, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti Kongres Luar Biasa PPTI yang diselenggarakan secara hybrid di Gria Arifin Panigoro, Jakarta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, untuk menyegarkan kembali ingatan kita, Pengurus Pemberantasan Tuberkulosis atau PPTI merupakan organisasi masyarakat pertama yang mempunyai komitmen dan kepedulian yang sangat tinggi terhadap penanggulangan TB di Indonesia sejak didirikan pada tanggal 20 Mei 1968. Sebagai mitra pemerintah, PPTI terus berupaya memberikan kontribusi secara optimal melalui koordinasi, komunikasi, edukasi, dan meningkatkan pengetahuan serta kepedulian sebagai bentuk implementasi kegiatan mendukung eliminasi TB di Indonesia. Seperti diketahui bersama, tahun 2024 ini merupakan tahun yang cukup berat bagi PPTI, karena pada awal Januari lalu kita telah kehilangan sosok ibu yang kita cintai sekaligus kita banggakan, yaitu Ibu Reisis Arifin Panigoro, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat PPTI. Beliau merupakan sosok pejuang TB yang telah mencurahkan seluruh pikiran, waktu, tenaga, dan materi untuk membantu pemerintah untuk penanggulangan TB. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, Kongres Luar Biasa atau Rapat Anggota PPTI merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPTI. Tujuan dari penyelenggaraan kongres ini adalah mengesahkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPTI yang akan diberlakukan dalam kurun waktu 2024-2029. Yang kedua, memilih dan menetapkan Ketua Umum PPP PPTI dan Ketua Badan Pengawas Pusat PPTI masa bakti 2024 sampai 2029. Hasil kesepakatan Kongres Luar Biasa ini segera sebagai dasar untuk diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada para ketua dan anggota Badan Pengawas, ketua dan anggota Badan Pertimbangan, ketua dan anggota Badan Pengurus Pusat PPTI, perwakilan dari 14 pengurus wilayah, dan perwakilan dari 62 pengurus cabang PPTI atas kehadirannya pada Kongres Luar Biasa PPTI yang mengusung tema Sinergi PPTI dan Pemerintah Wujudkan Aksi Nyata untuk Indonesia Bebas Tuberkulosis, dengan slogan Bersama PPTI Melangkah Wujudkan Indonesia Bebas TB 2030. Terima kasih juga bagi panitia dan semua yang terlibat dalam mempersiapkan KLB. Tak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ibu Yani Panigoro yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara semalam hingga pelaksanaan Kongres Luar Biasa, dan yang sedianya PPTI hanya mampu undang PPTI wilayah. Atas prakarsa Bu Yani, beliau membantu menghadirkan 62 pengurus cabang.
Selamat mengikuti Kongres Luar Biasa PPTI. Semoga dapat berjalan dengan sukses dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Harapan kita semua sebagai bagian dari PPTI dapat mengemban amanah dan meneruskan cita-cita serta perjuangan mendiang Bapak Arifin Panigoro dan Ibu Raisis Arifin Panigoro agar Indonesia bebas TB melalui kekuatan kader-kader PPTI di setiap wilayah, cabang, anak cabang dan ranting, sehingga dapat mewujudkan harapan untuk bersatu menjadi lebih kuat untuk eliminasi TB 2030. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum, salam sejahtera, Om Santi Santi. Terima kasih kepada Ibu Ko Pek Hiang. Acara berikutnya, laporan kemajuan kegiatan PPTI yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Diki Dia RT Mustikawati MPH. Kepada Ibu Dia, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Yang saya hormati pengurus, jajaran pengurus pusat PPTI, jajaran pengurus PPTI wilayah, jajaran pengurus PPTI cabang yang hadir secara luring maupun daring ya pada pagi hari ini. Mohon izin, saya akan menyampaikan sedikit laporan kemajuan PPTI kepengurusan periode ketiga Ibu almarhum Raisis Panigoro. Jadi kita tahu ya semua bahwa periode kepengurusan PPTI 2022-2027 adalah periode ketiga dari kepemimpinan almarhum Ibu Raisis Arifin Panigoro. Jadi pada saat beliau memberikan arahan kepada kami pengurus PPTI 2022-2027, banyak sekali harapan yang disampaikan oleh beliau. Salah satunya yang dipesankan wanti-wanti kepada saya adalah karena beliau mengenal saya sebelumnya ya di 2000 pada saat saya menjadi Kasubdit TB di 2010-2014, beliau menyampaikan, Bu Dia, gimana sih caranya supaya PPTI kembali jariah seperti dulu, gitu ya, direken oleh pemerintah. Jadi itu yang yang terus di dalam telinga saya, dan beliau ingin PPTI kembali kuat di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten kota dan juga di kecamatan dan ranting ya, karena sebetulnya dengan terbitnya Perpres 67 tahun 2021, PPTI mempunyai peluang yang luar biasa, beliau menyampaikan, untuk menjadi mitra handal pemerintah dalam penanggulangan tuberkulosis. Ya, kita tahu Perpres 67 itu membuka peluang luar biasa. Sayangnya pada saat 2022-2027 ya, pada saat pelantikan PPTI kepengurusan 2022-2027, wilayah kita waktu itu tinggal 9. Kita bayangkan pada tahun 1990 itu ada 27 provinsi. Jadi sudah sangat jauh berkurang sekali. Jadi saya mempunyai mandat dari beliau, diberi mandat untuk mengembalikan PPTI kembali hadir di seluruh wilayah Indonesia. Tapi tentunya itu tidak bisa dilakukan dengan instan ya. Semuanya harus dilakukan secara bertahap. Dan kita menyusun Renstra 2022-2027 waktu itu bersama teman-teman sekalian ya. Jadi ada beberapa perwakilan dari wilayah maupun dari cabang yang ikut hadir menyusun, dan juga kita bahas secara online.
juga terkait dengan renstra tersebut. Jadi renstra tersebut adalah hasil kita bersama, bukan renstra PPTI pusat, tapi renstra PPTI secara nasional. Bismillahirrahmanirrahim. PJ Ketua Umum beserta Demisioner beserta seluruh jajarannya yang saya hormati. Hari ini pengalaman pertama bagi PPTI menyelenggarakan kongres luar biasa. Oleh karena memang PPTI tidak punya pengalaman melaksanakan kegiatan kongres luar biasa seperti apa kita laksanakan hari ini. Karena itu, kalau terlihat ada hal-hal yang agak sedikit-sedikit agak nggak menyenangkan, ya itulah risiko dari kongres luar biasa. Sementara kita sejak PPTI lahir sampai dengan kongres yang ke-11, kita sudah 11 kali melaksanakan kongres. Jadi begitu panjang sebetulnya pengalaman kita berkongres. Bahkan kita sudah pernah dipimpin oleh 5 ketua. Catatan saya, mulai dari kongres pertama sampai dengan yang 11, kita sudah pernah dipimpin 4 ketua, mohon maaf, ketua umum. Yang pertama, Ibu Rusiah Sarjono, Sarjana Hukum, itu ketua PPTI pertama. Beliau terpilih sampai 3 kali kongres menjadi ketua. Yang kedua, Ibu Kardina Suparjo Rustam, ketua umum yang kedua PPTI, yang beliau sempat 2 kali terpilih secara berturut-turut. Lalu yang ketiga, kebetulan masih hadir dan satu-satunya mantan ketua yang masih, mohon maaf, yang masih ada, yaitu Ibu Ratih Siswono Yudohusodo, Sarjana Hukum. Kita kasih aplaus kepada beliau. Karena satu-satunya mantan ketua umum yang, mohon maaf sekali lagi, yang masih ada. Dan beliau ini, catatan yang ada pada saya, lebih dari 40 tahun menjadi aktivis di PPTI. Betul ya Bu ya? Sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan pengurus-pengurus yang lain? Khususnya yang di pusat. Catatan saya, ada yang 15 tahun, 20 tahun, ada yang 25 tahun, tapi Bu Sis ya pecah rapor 40 tahun pernah menjadi aktivis di PPTI. Sementara saya, mohon maaf, saya, ibu-ibu sekalian, di PPTI itu 25 tahun. Saya mulai menjadi volunteer kali itu dan saya masih muda. Ya, kira-kira masih muda, janganlah gitu. Alhamdulillah sampai sekarang. Oh enggak, kalau sekarang udah punya cucu Bu. Lalu, ibu dan bapak sekalian, dari 11 kali kita mengadakan kongres, begitu banyak dinamika yang berkembang di dalam setiap kongres. Tetapi ada satu hal yang menjadi catatan penting, bahwa musyawarah mufakat itu sesuatu yang kita sepakati untuk kita biasakan. Sampai hari ini kita buat menjadi sesuatu yang biasa dengan mendahulukan musyawarah mufakat. Bukan voting tidak boleh, boleh. Tetapi voting itu sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Nah, kami berlima sepakat kita hindari voting itu. Dan saya berharap semua kita yang menjadi peserta kongres luar biasa ini juga sama, bahwa voting tidak kita pakai. Kita upayakan untuk musyawarah dan mufakat. Ibu dan bapak sekalian, dari tadi malam dengan metode yang kami pakai untuk menjaring sampai dengan tadi siang, hanya ada satu nama yang memang
hanya ada satu nama yang muncul sampai dengan kami akan naik panggung ini. Saya tadi tertinggal, saya mohon bantuannya Pak Anum, maaf. Ada yang ketinggalan di kursi itu Pak. Bukan Pak Anum. Ya, ya. Oh, justru terima kasih. Tidak lebih dari satu nama yang muncul untuk menjadi ketua umum dan satu nama menjadi ketua badan pengawas. Dengan munculnya satu nama itu berarti kecenderungan kita memilih musyawarah mufakat tadi yang memang sudah terbiasa terjadi di PPTI ini sejak dulu. Oleh karenanya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ini saya nyatakan dibuka. Tepuk tangan Ibu. Sebelum kita berbicara banyak tentang kemungkinan voting, saya akan menawarkan lebih dulu, karena ini pendapat Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nama itu muncul hanya satu. Nama itu hanya muncul satu, yaitu calon ketua umum Ibu Yani Panigoro. Lalu calon ketua badan pengawas yang muncul adalah Profesor Dr. Sudianto Kamso SKM. Kita buat relax aja ya Bu ya, nggak seperti tatip tadi ya, atau pusing kita. Wah gitu banyak yang bicara, saya bayangkan nanti yang ngedit-ngeditnya agak berat juga itu tadi. Itu Ibu dan Bapak sekalian sebuah fakta yang terjadi di dalam kongres luar biasa ini, dan itu tidak rekayasa. Sungguh kami tidak merekayasa itu, tapi ini adalah fakta, suara dan keinginan peserta Ibu Yani Panigoro yang terhormat. Ini adalah keinginan para peserta kongres luar biasa. Ibu diminta dengan hormat berkenan bersedia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan almarhumah untuk 5 tahun ke depan bersama-sama dengan Profesor. Penyerahan bendera PPTI dari pimpinan sidang kepada pejabat ketua umum dan dari pejabat ketua umum kepada ketua umum terpilih. Kami mohon kepada Ibu Yani Panigoro dan Ibu Dr. Randa Kopekian untuk berdiri di depan. Ketutup. Nah. Foto ketiga. Izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya terima amanah ini. Terima kasih atas kepercayaan dari Bapak Ibu semua. Sungguh ini merupakan sesuatu yang menurut saya sih sesuatu yang mengharu biru ya, karena terus terang saya saat ini ingin almarhum, baik itu almarhum Ibu Raisis ataupun almarhum Bapak Arifin Panigoro. Yang keduanya itu betul-betul menginspirasi saya, membuat saya menjadi tertarik terhadap pemberantasan TB tanpa saya sadari. Namun demikian, saya tidak berarti apa-apa tanpa dukungan dari Bapak Ibu semua. Ibu Peggy
terima kasih. Tentunya masa jabatan ini jabatan almarhum Bu Raisis, yang diteruskan oleh Bu Peggy dan kemudian dilanjutkan oleh saya. Jadi ini merupakan sesuatu amanah yang besar yang perlu saya lanjutkan. Tetapi di sebelah kiri saya ini ada Ibu Diah yang luar biasa tentunya dedikasinya untuk PPTI. Jadi terima kasih untuk pengurus pusat PPTI yang sudah bekerja keras sampai sekarang. Begitu pula yang dari wilayah, yang dari cabang ataupun ranting, yang saya yakin semuanya itu berdedikasi penuh, merupakan volunteer, pekerja sosial yang betul-betul ingin berbakti untuk bangsa. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Bu Peggy sedikit. Saya lanjutkan ya. Kalau terima kasih saya sudah ya. Kemudian saya ingin tadi mendengarkan presentasi Bu Diah. Itu luar biasa ya capaiannya. Ya, ada 5 strategi itu. 1 SDM, 2 apa Bu, lihat kelempean, brand image ya, baik itu wilayah atau cabang. Kemudian ketiga, target. Kita ini kan mau berantas TB, tapi pasti harus dicari dulu, harus obati ya, harus ditemukan, disembuhkan. Itu kan sebetulnya tujuan utama kita di sini. Ya. Oleh karena itu kita lanjutkan yang seperti itu. Tapi supaya operasional itu tercapai, tadi baru 3 nih, itu perlu kemitraan, kolaborasi. Ya, oleh karena itu kolaborasi itu tidak hanya di pusat, ya, tetapi di wilayah, di cabang itu perlu kolaborasi dengan semua pihak. Saya ulangi lagi, kalau yang di BPTI seperti semalam saya perkenalkan, kami berkolaborasi dengan STPI, berkolaborasi dengan Medco Foundation, berkolaborasi dengan PK Bulu, dan mungkin yang lain-lain yang mungkin saya tidak tahu. Ya, tetapi kita tidak bisa sendirian. Banyak sekali komunitas yang memang tujuannya sama seperti kita ini, ya, untuk TB, pemberantasan. Dan yang terakhir adalah investasi. Nah ini penting, ini investasi. Bagaimana kita beroperasi, operasional maksud saya. Kalau kita tidak mempunyai dana ya, baik itu dana sumber daya manusia ataupun dana finansial, itu penting sekali. Sekarang saya tadi mendengar, atau bukan tadi ya, kemarin ya, secara tidak langsung ada dari Pati, ada dari Tangsel, ada dari Depok, ada dari Bero, mana sih Ibu Bero? Berau. Kalau Ibu Bero mah kaya raya lah, semua benar. Tapi yang saya kagum tuh ya, Ibu dari Pati, Ibu dari Depok, Ibu dari Tangsel, itu luar biasa. Walaupun tanda kutip ya, dananya itu hampir tidak ada, tapi beliau dengan timnya melakukan tugas mulia ini dan bisa dengan segala cara. Tepuk tangan. Jadi masalah dana itu sebetulnya nomor 2, tapi nomor 1 keinginan kita dulu. Kita mau nggak? Kita tulus nggak? Kita ikhlas nggak? Nah yang sebelah kiri kanan saya dan di depan saya ini, saya yakin semuanya tulus ikhlas. Jadi kalau di dalam PPT ini, kalau saya melihat ya, ada yang profesional, ada yang benar-benar sosial. Kalau pekerja sosial, ya namanya juga pekerja sosial ya, dia nggak hitungan. Sama kayak tadi malam saya dengar Bapak Ketua Sidang ya, saya lupa habis malam Pak, jadi remang-remang gitu saya lihat wajahnya. Pas siapa? Pak Hartanto ya, remang-remang pas malam. Jadi saya nggak begitu lihat wajahnya Bapak.
Jadi Pak Hartanto itu mengatakan bahwa saya tuh kadang-kadang gaji saya itu dipakai untuk PPTI. Tepuk tangan untuk Pak Hartanto. Terus-terus ya Pak ya, gajinya untuk PPTI ya. Jangan garuk-garuk kepala tuh Pak. Ya, tapi itu sebetulnya semuanya merupakan hal yang perlu kita sharing. Ya. Kenapa saya minta cabang-cabang ini datang? Tadinya kan hanya wilayah. Saya senang sih wilayah datang, ya, biaya. Saya jadi kenal dengan ibu-ibu, bapak-bapak di wilayah. Terus setelah saya lihat, kok lebih banyak cabangnya daripada wilayah. Saya pikir cabang ini harus juga datang. Supaya apa? Supaya sharing session ini bermanfaat walaupun hanya 3-24 jam. Kita kan bertemu kemarin jam 5 sore. Sekarang sebelum jam 5 sore udah bubar. Jadi belum 24 jam. Tapi dengan joget-joget semalam itu, itu merupakan sharing session yang luar biasa. Kita udah seperti keluarga. Kalau dibilang PP ini kekeluargaan, ya seperti tadi malam itu. Saya masih ingat tuh, Pak Pius mana tuh, sampai saya kenal tuh. Nah, itu jogetnya tuh luar biasa. Ini Pak Pius ini kan dari NTT, ya, wilayah Kupang. Saya kasih target di wilayah Kupang ini. Belum ngomong udah siap. Saya kasih target buka cabang di Labuan Bajo. Jadi kalau jadi nih cabang itu ya, kita conference di Labuan Bajo. Oh, namanya juga rencana ya Pak ya. Kalau Tuhan mengizinkan kan seperti tapi memang kita itu harus punya cita-cita setinggi langit. Karena kalau perkara tercapai atau tidak, kita mesti usaha dong, kerja keras dong. Ya. Tunggu Bu. Pengurus juga belum kebentuk. Ini nggak sabaran banget sih. Tunggu ya Bu. Maunya saya itu seperti Pak Prabowo gitu ya. Pakai teks. Cuma di sini nggak ada prom ini. Prompter. Jadi saya terpaksa baca ini. Ya. Udah semua sih saya sampaikan. Oh ya, satu hal, masalah dana tadi ya. Kita ini kan ada dana operasional, ada dana program. Ya. Saya sebelum ini nih konsultasi dengan Bu Ratih, karena Bu Ratih 40 tahun di BPTI, pasti pengalamannya luar biasa. Sekarang Bu Ratih, tolong saya diberitahu bagaimana BPTI ini beroperasional selama ini. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa beliau kreatif, berinovasi atau whatever namanya, itu mencari dana itu lewat kegiatan-kegiatan. Misalnya turnamen golf. Kalau di Jakarta sih bisa turnamen golf ya. Tapi kalau di Pati, piye toh? Jadi hal seperti itu. Terus saya lihat dari mana aja data operasional. Dari Bank Mandiri, dari KBK, dari para sponsor. Itu untuk operasional. Enggak deh, untuk program. Kalau operasional itu kan untuk staff ya, untuk staff, pengurus dan lain-lain, untuk pembiayaan rapat-rapat. Tapi kalau program itu diperoleh dari semacam Bank Mandiri gitu ya Bu, Bank Mandiri kan. Nah, pesan saya kepada para wilayah cabang ini, kolaborasilah dengan instansi-instansi yang dimungkinkan
untuk memberikan sponsor. Dan sponsor itu harus ada dua, sponsor program dan sponsor operasional. Tapi kalau tidak ada sponsor operasional, ya itu dengan segala cara juga bisa kalau metode kita luas. Saya ambil contoh Ibu dari Pati itu luar biasa. Saya tidak akan bercerita, mungkin bisa HP-HP-an atau telepon-teleponan Ibu dari Pati. Ibu namanya siapa sih? Saya lupa yang dari Pati itu. Oh, Bu Yanti. Itu luar biasa pengalamannya ya. Yang dari Tangsel dan Depok itu luar biasa. Jadi tanpa ada sponsor untuk operasional, tapi bisa menjalankan program dengan baik. Gitu ya, Bu Dia, Bu Peggy, kita akhiri saja. Nah, kalau masalah tema dan lain-lain, saya minta Bu Dia ini meneriakan yell, apa Bu, yang 2030 gitu, dengan semangat bersama gitu loh Bu. Sama PPTI. Mungkin bersama-sama ya kita ya. Slogan kita untuk KLB kali ini adalah yang sudah ada di situ, bersama PPTI melangkah wujudkan Indonesia Bebas TB 2030. Jadi kita secara bersama-sama di cover ya, nanti pakai video ke belakang ini ya. Baik, teman-teman, mari kita sampaikan berdiri ya. Kita sampaikan slogan kita untuk menunjukkan komitmen kita di pengurusan 2024-2029 ini. Kita akan mendukung pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Bebas TB. Saya kasih apa-apa ya, 1, 2, 3, langsung kita ngomong bersama-sama mengucapkan slogan. 1, 2, 3. Bersama PPTI melangkah wujudkan Indonesia Bebas TB 2030. PPTI oke. Izin. Bagaimana mau diulang fotografer? Semua bergaya. Ya, mungkin diulang lagi. Stop TB. Temukan, obati sampai sembuh. Kita ulangi ya. Oh ya, oke. 1, kita ulang ya. Tos TB, temukan, obati sampai sembuh. Udah tertangkap? Udah. Sekian Bapak Ibu, dengan penuh haru, gembira dan senang. Terima kasih atas kehadirannya semua. Insya Allah kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan semangat kekeluargaan yang sama seperti hari ini dan semalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yani Panigoro, Ibu Peggy dan Ibu Dia. Izin. Baik Bapak Ibu, Nanti masuk TV.
23, silakan. Untuk Ibu Yani Panigoro, selamat dan sukses dalam mengemban tugas sebagai Ketua PPTI Pusat, di mana amanah ini tentu amat luar biasa. Kami mengucapkan selamat kepada Ketua terpilih PPTI periode 2024-2029 atas nama Ibu Yani. Selamat bekerja, mengabdi dengan tugas yang baru. Apa yang terjadi pada malam hari ini, ada semacam getaran yang luar biasa dengan menyebut namaku. Ya, lebih-lebih ada ujungnya Panigoronya, kira-kira gitu ya. Kenapa lalu menjadi penting ketemu Ibu agar ada semacam pemahaman. Jadi kalau ada